Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari kita awali. Kami ajak Bapak Ibu untuk pamit berdiri. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita mempunyai pengharapan baik di bumi maupun di surga. Mari kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjadikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Selamat merayakan Pentakosta. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam syukur dan pengagungan, marilah kita masuki ibadah Pentakosta ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama kita akan menyanyikan pujian keagungan dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Kau
Bersama kita meresapi di dalam kerendahan hati panggilan pertobatan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaca pada panggilan pertobatan ini, tentu masih banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam pertobatan, menunjukkan kasih sesuai dengan kehendak Tuhan seperti firman-Nya tadi. Karenanya kita memohon kiranya Roh Kudus turun dan tinggal di dalam hati kita, supaya sungguh-sungguh kita bertobat kembali kepada jalannya dan sungguh-sungguh mewartakan kasih bagi siapa saja. Roh Kudus turunlah. Hitung jemaat 233. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Dan dengan kita mengalami anugerahnya, diingatkan bahwa kita adalah anaknya, karena bersedia dipimpin oleh Roh-Nya. Roh itu membawa kita untuk memiliki kehidupan baru dengan melaksanakan petunjuk-Nya. Dari 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dipimpin oleh Roh Allah membawa pada kesadaran iman bahwa diri kita, tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, namun milik Allah. Karenanya mari kita gunakan untuk kemuliaan Allah.
dengan bersama-sama menyanyikan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 7. Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah yang pengasih bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya menawarkan, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa, Kristus Yesus Sang Putra Allah, dan Roh Kudus, yang bersama-sama saat ini kami peringati dan kami imani, turun atas kami, masuk ke dalam diri kami, melingkupi dan menguasai kami di dalam Roh-Mu yang kudus itu. Sungguh kami merasakan Roh Kudus mengalir dalam hati kami, Roh Kudus diam di dalam diri kami. Sungguh kami merasakan Roh Kudus menyentuh kami, Roh Kudus menyentuh jiwa kami, menyentuh hati kami. Sungguh pada peringatan Pentakosta ini, ya Bapa, kami mengalami dan kami merasakan aliran jamahan Roh Kudus dalam hidup kami. Karenanya kami berdoa dan kami bersyukur, sungguh sampai detik ini, dari awal kami hidup, perjalanan kami, setiap kegiatan kami, Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam pekerjaan, dalam keseharian, dalam keluarga, bahkan dalam pandemi COVID-19 ini, Roh Kudus juga tetap menyertai kami, tetap melingkupi kami, tetap melindungi kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh akan himbauan pemerintah. Bapa yang Maha Baik, kami pun saat ini juga atas tuntunan Roh Kudus berdoa terkhusus untuk seluruh dunia. Kiranya Roh Kudus memulihkan seluruh dunia, bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Roh Kudus memberikan hikmat bagi setiap pemimpin bangsa dan para pemimpin kami di Indonesia, wakil kami di dalam setiap kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Roh Kudus juga berkarya bagi setiap bangsa, bagi setiap rakyat Indonesia, untuk benar-benar dimampukan memiliki hikmat, menjaga kesehatan, menjaga kesehatan sesama, patuh dan taat akan himbauan pemerintah, demi segera selesainya pandemi COVID-19 ini. Berdoa juga untuk seluruh korban, pasien yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan memberikan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, karena kami percaya dengan demikian bisa mengalami penyembuhan. Berdoa juga untuk setiap tenaga medis yang bekerja, bertarung di garis depan. Tuhan memberkati mereka dengan sukacita, dengan keikhlasan, dengan kesabaran,
tetap tekun dan berpengharapan pada Tuhan dengan kesehatan, sehingga setiap pelayanan mereka membawa kesembuhan bagi setiap pasien dan pemulihan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKJ Ciptowening. Tuhan memberkati sehingga di dalam pandemi COVID-19 ini tetap bisa menjalankan tugas dan panggilannya dalam pewartaan kasih keselamatan serta pemeliharaan iman, meskipun dalam keterbatasan dan juga dalam situasi yang kami prihatinkan bersama. Dalam kesederhanaan tetap bisa melaksanakan tugasnya, sehingga umatmu tetap terbangun secara iman dan karakter, sehingga tetap menjadi pribadi-pribadi yang semakin sesuai kehendak Tuhan dalam kesehariannya. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dalam situasi saat ini, meskipun berat, bahkan mungkin ada yang di PHK, meskipun sulit, tetap kami percaya Tuhan tidak menegakkan. Ada penyertaan Tuhan. Bagi yang kekurangan senantiasa ada rezeki, jalan untuk mencukupkan kebutuhannya melalui hikmat yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Begitu juga pemeliharaan Roh Kudus bagi mereka yang berkekurangan di PHK, memiliki kemampuan kreativitas untuk tetap bertahan, bahkan dimampukan membuka lapangan pekerjaan. Untuk anak-anak kami yang harus belajar di rumah, bekerja di rumah, Tuhan pun memberkati mereka dengan kepandaian, hikmat, kesehatan, kerajinan, sehingga meskipun dalam situasi saat ini tetap menatap ke masa depan, tetap percaya bahwa masa depan mereka sudah disediakan oleh Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Inilah Tuhan yang menjadi syafaat kami, dan tentu di dalam ibadah Minggu Pentakosta ini kami sungguh mengalami pencurahan Roh Kudus tinggal dan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam syukur. Kami berdoa di dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
kami antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan waktu kepada kami pada saat ini Tuhan, untuk memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan yang sudah kami sampaikan itu Tuhan, Engkau sucikan, agar bisa menjadikan kekuatan bagi gereja dan untuk melebarkan akan kerajaan Tuhan. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan Tuhan, tolong Tuhan berkati, berikan berlimpah kali ganda dalam berkat-berkat yang Kau berikan setiap hari Tuhan. Bapak dalam surga, pada saat ini kami juga tidak untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau juga berkati kami masing-masing, agar kebenaran firman-Mu betul-betul dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Demikian pula Tuhan, bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berikan kekuatan, agar setiap apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, ampunkan setiap dosa dan segala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jemaat, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Pentakosta saat ini diberi tema menerima aliran hidup dari roh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwa yang kelelahan, setidaknya bisa kita bersama-sama ketahui atau renungkan secara pribadi, memiliki beberapa tanda atau ciri. Setiap kita mungkin juga perlu melihat diri kita masing-masing. Apakah jiwa kita juga sedang lelah? Apakah jiwa kita juga sedang mengalami kelelahan? Beberapa orang peneliti juga mengatakan ada beberapa tipikal atau ciri seseorang mengalami jiwa yang lelah. Misalnya, ketika sudah tidur cukup lama, tetapi tetap ketika bangun juga mengalami kelelahan. Semangatnya tidak muncul. Menganggap semua hal begitu melelahkan. Menganggap semua hal serasa tidak bermakna. Bahkan kelelahan yang seperti ini bisa juga muncul dalam sisi kerohanian.
ketika menganggap setiap aliran ibadah liturginya tidak bermakna bagi dirinya, ketika menganggap setiap aliran liturgi ibadah menjadi sesuatu yang biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin jiwa kita sedang lelah, atau kita menjadi pribadi-pribadi yang sering melamun. Melamun di sini bukan sekedar karena tidak ada kegiatan, tetapi memang karena sering sekali lari dari kenyataan, menganggap hidup di dalam lamunan tanpa sadar lebih menyenangkan daripada hidup di dunia nyata. Mungkin dengan kita terlalu sering melamun itu adalah tanda bahwa jiwa kita sedang lelah. Bahkan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kerohanian. Ketika beribadah di rumah, melihat video ini, mungkin kita juga sedang melamun. Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita tidak merasakan perjumpaan dengan Roh Kudus. Dan kita memilih untuk melamun tanpa kita sadar. Mungkin itu adalah bagian dari tanda bahwa jiwa kita sedang lelah juga. Atau orang yang mudi, naik turun emosinya, sangat mudah marah, sangat mudah tersinggung, sangat mudah tiba-tiba tenang, sangat mudah tiba-tiba agresif. Itu juga bisa menjadi tanda bahwa jiwanya sedang lelah. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain yang mungkin bisa kita golongkan sebagai jiwa-jiwa yang lelah. Dan pada saat ini mari kita sebentar berefleksi. Apakah jiwa kita sedang lelah? Atau kita bisa sedikit merasakan kondisi jiwa-jiwa di sekeliling kita. Saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, apakah juga mengalami kelelahan dalam jiwa? Dan karena itu di Minggu Pentakosta ini kita mengalami hal yang luar biasa, di mana Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus melingkupi kita. Sehingga seperti sabda dari Kristus kepada setiap kita yang haus, kepada setiap kita yang letih, jiwanya akan dilegakan karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kristus mengatakan ketika Roh itu tinggal di dalam diri kita, Roh itu kita terima saat ini, maka hati kita meluap-luap dengan air kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin jemaat juga pernah mendengar yang namanya daya hidup. Sebuah penelitian yang dilakukan selama 16 tahun. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar EQ, penelitian 16 tahun ini menggolongkan daya juang seseorang menjadi 3 hal atau 3 tipe. Yang pertama, quitter. Quitter ini adalah tipe orang-orang yang ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, mereka lebih suka mencari aman. Mereka lebih suka menghindari. Mereka lebih suka keluar dari persoalan itu dengan melarikan diri dari persoalan. Menghindari masalah dalam zona nyaman mereka. Lebih tidak peduli dengan banyak hal. Mereka lebih suka hidup aman. Kalau bisa cari selamat sendiri. Tidak ada daya juang dalam dirinya. Atau yang kedua, campers. Orang yang seolah-olah sudah nyaman, sudah merasa hebat ketika melakukan sesuatu dan merasa lebih baik dari orang lain. Saya
masih mending daripada dia. Dia tidak melakukan apa-apa. Saya setidaknya sudah melakukan ini dan itu. Tapi tanpa disadari sebenarnya itu belum maksimal untuk menyelesaikan pergumulannya, menyelesaikan masalahnya. Sehingga akhirnya apa? Yang dirasakan kenyamanan itu hanya singkat. Dan kemudian ketika pergumulan itu semakin besar, kacau juga kehidupannya. Atau yang ketiga, yaitu climbers. Orang yang memiliki daya juang luar biasa, dia terus berusaha naik, terus berusaha naik, terus berusaha naik sampai ke puncak. Ia tidak menyerah. Ia selalu berpikir setiap masalah selalu ada solusinya. Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita pada saat ini mengalami, menerima Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, kita akan dituntun sebagai orang-orang yang memiliki daya juang seperti climbers tadi. Terus memiliki semangat, terus memiliki prinsip bahwa dalam setiap peristiwa kehidupannya pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluar. Mengapa bisa demikian? Mengapa tidak menjadi pribadi yang kuitas, yang mudah menyerah, bahkan belum melakukan apapun sudah merasa berat, sudah menyerah, atau tidak menjadi campers yang seolah-olah sudah melakukan sesuatu namun tidak maksimal? Tidak. Karena firman-Nya tadi bahwa ketika menerima Roh Kudus mengalir aliran-aliran air hidup. Terus meluap air hidup itu. Semangat itu terus ada. Harapan itu terus ada. Karena bisa dalam artian bahwa Roh Kudus, ruah itu adalah energi kehidupan. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jika kita mengandalkan nalar kita sendiri, jika kita mengandalkan apa yang kita miliki, kita bisa mengalami kelelahan dan kejenuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, air kehidupan itu, energi kehidupan itu akan terus-menerus terpancar. Meskipun sulit, meskipun berat, meskipun juga kita merasa tertekan, tetapi kita tetap memiliki daya juang. Kita akan terus mendaki kehidupan ini. Kita akan terus berprinsip bahwa dalam setiap pergumulan selalu ada solusi dan jalan keluar. Karena itu adalah energi kehidupan Roh Kudus yang kita terima pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menerimanya saat ini. Energi kehidupan itu. Maka bahkan dalam situasi COVID-19 ini, kita tetap menjadi climbers. Selalu berusaha mendaki masalah kehidupan kita. Selalu berusaha mendaki gunung pergumulan kita. Menaklukkan gunung pergumulan kita. Percaya, Roh Kudus yang turun atas Bapak Ibu saat ini memampukan Bapak Ibu menjadi pendaki yang hebat, menjadi climbers yang hebat, terus berusaha naik dan naik, menyelesaikan pergumulan-pergumulan Bapak Ibu saat ini, baik yang berkaitan dengan efek-efek COVID-19 atau pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu, senantiasa memenuhi Bapak Ibu dengan Roh Kudus, sehingga terus-menerus terpancar aliran-aliran air kehidupan itu, aliran-aliran energi kehidupan itu dalam keseharian Bapak Ibu semua. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Sungguh bersyukur pagi hari ini, Minggu Pentakosta ini,
kami sungguh mengalami pencurahan Roh Kudus atas kami. Aliran air kehidupan, energi kehidupan sungguh melimpah, menyegarkan, menyucikan, menguatkan, meneguhkan kami semua. Sehingga dalam kami menghadapi setiap pergumulan kami, gunung masalah kami, gunung pergumulan kami dikuatkan, kami dimampukan dan diteguhkan menjadi pendaki-pendaki ulung, climbers yang menaklukkan setiap pergumulan kehidupan kami. Kami tetap berprinsip setiap masalah, setiap pergumulan ada solusi, ada jalan keluarnya. Semua itu bisa kami alami, semua itu bisa kami terima ketika kami sungguh-sungguh mempercayai, mengilhami, menghayati bahwa pada saat ini Roh Kudus sungguh turun, sungguh dicurahkan atas kami. Dan kiranya dengan demikian kami senantiasa terjaga, kami senantiasa berhikmat, kami senantiasa bersemangat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan Bapak, pada saat ini ibadah memang akan selesai, tapi kami akan melanjutkan ibadah dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui pencurahan Roh Kudus pada saat ini, kami dimampukan untuk membagikan aliran air kehidupan, aliran energi kehidupan Roh Kudus itu kepada siapapun juga yang lelah jiwanya, yang jenuh jiwanya, bahkan kepada kami yang haus, lelah dan jenuh jiwanya pun juga senantiasa berlimpah dan disegarkan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Mampirlah ya Roh berkat
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.